Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang materi supervisi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya, Mega Aulia Valentin, NPM 202040640410, dan Tamara Azhar Azizah, NPM 202040640401. Baik, saya akan membacakan materi tentang pengertian supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi di atas, pimpinan terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Secara semantik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Secara etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Dan orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. B. Perbedaan supervisi dan inspeksi. Supervisi cenderung kepada usaha pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Sedangkan inspeksi cenderung kepada kegiatan menyelidiki dan memeriksa penyimpangan dan kekeliruan yang sengaja atau tidak dibuat oleh petugas dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Kemudian ada perbedaan fungsi. A. Inspeksi merupakan suatu jabatan atau position dalam suatu jabatan. B. Supervisi merupakan suatu fungsi atau function untuk membina perbaikan suatu situasi. Lalu ada perbedaan prinsip. Inspeksi dilaksanakan berdasarkan prinsip otokrasi atau inspektor atau pengawas. Sedangkan supervisi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Tamara Azhar Azizah. Baik, saya Tamara Azhar Azizah dengan NPM 202040640401 akan menjelaskan materi C. Prinsip-prinsip supervisi. 1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah. 2. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. 3. Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. 4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali. 5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi, tercipta suasana kemitraan yang akrab. 6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat. D. Regulasi pengawas sekolah. Pengertian regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta
melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional kepada guru, dengan ditopang oleh sejumlah kompetensi yang harus dikuasainya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah, mencakup 1. Kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi supervisi manajerial, 3. Kompetensi supervisi akademik, 4. Kompetensi evaluasi pendidikan, 5. Kompetensi penelitian pengembangan, 6. Kompetensi sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.